Oke, kita mulai Pak Wijo. Mulai ya? Ya, ini harus Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman wirausahawan, calon pebisnis. Sore hari ini saya Dwijo menjadi moderator untuk pembicara Pak Bambang Suwarno. Webinar dengan tema melipat gandakan bisnis dengan modal 100 nomor kontak handphone. Perlu kami informasikan bahwa sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian presentasi oleh pembicara, tanya jawab, dan penutup. Sedikit mengenai kurikulum vitae Pak Bambang adalah yang pertama founder Indonesian Entrepreneur Society dari tahun 2002 sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2009 mendapatkan penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Erman Suparno atas dedikasinya mengembangkan usaha dunia kewirausahaan berupa Award ISMBA 2009 yaitu Small Medium Business Entrepreneur Award. Dan ini adalah buku-buku produktif yang dibuat oleh Pak Bambang untuk kewirausahaan. Pertama, bisnis tahan krisis, memulai bisnis dari nol, curhat bisnis, lanjutan dari bisnis dari nol, kemudian menjadi editor di bukunya Mas Hanang, Siapa Bilang Bodoh, Nggak Jadi Pengusaha. Kemudian masih ke bukunya Pak Bambang, 9 Dosa Bisnis Keluarga dan Solusinya, 7 Cara Gila Tidak, 7 Cara Tidak Gila Menjadi Pengusaha, kemudian Jangan Pulang Sebelum Menang, kemudian bestsellernya adalah Bisnis Sambilan, Langkah Awal Menjadi Entrepreneur Sukses, kemudian 80 Bisnis Laris, Baik Modal Kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir adalah buku yang berjudul Menggali Berlian di Kebun Sendiri. Supaya tidak memperpanjang waktu, maka saya persilakan Pak Bambang untuk membahas topik berikutnya. Silakan Pak Bambang. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas, Pak Wijo. Clear, clear. Clear. Oke. Ya, Jadi selamat siang. Ini ada Ibu Laila, kemudian Ibu Happy. Ibu Laila kalau nggak salah di Lampung ya. Ibu Happy mungkin Ibu Happy itu di Klaten. Happy Kusrini yang selalu happy. Ya. Dan Bapak Ibu yang lain yang tadi minta link YouTube ya. Uh, pada siang hari ini kita akan bicara sesuai dengan undangan adalah bicara tentang ini ya, saya share screen melipat gandakan bisnis dengan modal 100 nomor kontak ya. Apakah sudah kelihatan? udah. Oke, mungkin saya stop video dulu ya, rem ya, supaya suaranya ini karena ini ternyata ada gangguan sinyal di rumah. Biasanya kami mengadakan diskusi Zoom itu malam hari. Kita coba sekarang ini siang, ada berapa usulan coba siang. Kalau malam itu yang Indonesia Timur katanya kemalaman kalau mulai jam setengah 8 di Jakarta baru Isya, jadi jam 8 baru mulai. Di Indonesia Tengah sudah jam 9, di Timur sudah jam 10 malam. Nah, kita coba sekarang siang-siang. Uh, Kelihatannya tadi belum ada yang ini ya, dari Timur juga sih. Mungkin ada kesibukan hari Sabtu, ada kendala lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi justru Bapak Ibu yang ikut baik di Zoom maupun YouTube itu adalah orang-orang yang terpilih karena telah melakukan upaya untuk menahan atau menyisihkan gangguan-gangguan sehingga bisa mengikuti acara seminar atau diskusi pada hari ini. Yang mana mudah-mudahan topik ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, baik untuk bisnis
konvensional maupun untuk bisnis yang lainnya, baik yang sudah punya usaha maupun yang belum punya usaha. Nah, ini saya menampilkan pencitraan dulu ya. Pencitraan dulu Pak Tijo, saya pernah ke CNN di Amerika tahun 2003, kemudian ke Prancis 2014, dan beberapa negara lain, ke Shenzhen, China 2019, Bangkok sih ada beberapa kali ya, ke Malaysia juga, dan negara lainnya. Ya, sekedar ini aja lah, bahwa saya sudah pernah ke beberapa negara, alhamdulillah, dan mudah-mudahan dengan silaturahmi kita juga kita nanti bisa sama-sama punya aktivitas jalan-jalan ke luar negeri. Kalau yang lokal sih hampir semua provinsi ada, tapi kalau Papua saya belum pernah ya, ini di Sulawesi Utara, di mana itu Manado ya, Manado ini. Nah, jadi soal bagaimana menggunakan 100 nomor kontak menjadi sesuatu yang sangat luar biasa adalah awalnya adalah dengan kita coba dengan penemuan abad 20 yang namanya efek penggandaan waktu itu ya. Efek penggandaan. Jadi ada keajaiban efek penggandaan. Alkisah dulu ada seorang raja yang dikasih papan satur ya, yang sangat bagus. Yang bikin papan satur itu ngasih, kemudian rajanya bilang, saya harus bayar berapa untuk papan catur yang sebagus ini? Oh, gini aja, Raja, tolong ngasih 1 butir beras pada kotak pertama, kemudian kotak kedua dikalikan 2, kemudian kotak ketiga dikalikan 2 lagi, jadi 1, 2, kemudian kotak ketiga 4, 4 kali 2 16, ya kan? 16 kali 2 lagi 32, 32 jadi 64, 64 108, kemudian 500, kemudian 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, dan seterusnya. Baru sadar sang raja, wah ternyata kalau dikalikan 2 terus menerus sampai titik terakhir itu luar biasa. Dia minta seorang ahli di kerajaan, coba kalau sampai 64 kotak berapa? Ternyata dibutuhkan beras sebanyak 18 juta triliun butir beras, yang itu setara dengan beras waktu itu seluruh dunia dikalikan 10. Jadi akhirnya sang raja bilang, wah ternyata nggak sanggup. Yang tadinya dia pikir cuma beras berapa butir, ya ternyata setelah dihitung sampai 64 kotak, itu sudah triliunan butir beras. Akhirnya sang raja menyerah dan menggantikan dengan tanah yang cukup besar buat si pembuat kotak itu. Nah, disitulah keajaiban efek penggandaan ya, luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa paham bagaimana efek penggandaan untuk bisnis, itu nanti akan sangat luar biasa. Karena prinsipnya itu kalau dalam perbankan dikenal namanya bunga berbunga ya. Jadi kalau saya pinjam uang dapat bunga, kemudian bunganya dibungakan lagi kalau kita menunda pembayaran dan seterusnya. Sekarang banyak orang terjebak pinjaman online itu kan karena bunga berbunga. Yang untung yang ngasih pinjaman. Albert Einstein mengatakan bahwa konsep efek penggandaan atau bunga berbunga ini adalah salah satu merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Itu saking ajaibnya gitu ya, efek penggandaan gitu ya. Ini kadang-kadang orang nggak sadar seperti ini. Dan ini ternyata oleh orang Amerika, efek penggandaan itulah yang membuat banyak orang berdasarkan ide ini dijadikan sebuah bisnis, mereka menjadi kaya raya. Ya. Penggunaannya di mana? Di perbankan tadi saya sampaikan. Ya, Pak Dijo, tolong kalau suara saya kurang jelas diingetin ya. Nah, Oke, jadi clear. ya sekarang clear ya. Efek penggandaan pertama di perbankan yang tadi saya sampaikan di konsep bunga berbunga, pinjam uang 100.000 jika tidak dibayar sejadwal, hutang Anda bisa menjadi puluhan juta, ya kan? Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak pernah ngalamin ini, ya, gitu loh. Kemudian industri pembibitan ternak, ya, pembibitan ternak. Jadi kalau 10 ekor bibit ayam,
kalau di Unggas itu Pak Dido paham ini, ada namanya galur murni, itu dibibitkan 1 ekor menjadi 150 ekor bibit baru. Bibit ini bisa dibibitkan lagi 150 dikalikan 150 lagi dan seterusnya. Maka yang punya 10 bibit itu ya sebagai galur murninya itu harga yang 10 bibit itu harganya sangat mahal sekali. Makanya ada namanya grand parent stock itu luar biasa kalau orang punya, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi karena dia adalah bibit murninya itu harganya sangat mahal sekali. Atau yang ketiga adalah network marketing. Ini adalah inovasi pemasaran baru di akhir abad 20 yang membuat banyak orang kaya raya tanpa modal. Nah, di Indonesia ini kemudian dikenal dengan multi level marketing. Itu citranya kurang bagus. Kenapa? Karena banyak orang berkedok network marketing, tetapi dalam ada pelaksanaan itu banyak menipu si pelaku atau mitra, ya, sehingga banyak orang kecewa dan persepsinya menjadi kurang baik gitu di Indonesia. Beda di negara tetangga seperti Malaysia, itu pertumbuhan network marketing luar biasa. Dan yang keempat untuk bisnis Anda, kalau Anda dari penjelasan saya tadi, Bapak Ibu kemudian punya ide, wah saya punya warung ini harusnya saya lipat gandakan dengan efek penggandaan. Wah itu mungkin luar biasa. Saya sendiri belum bisa menemukan polanya, tapi silakan dipikirkan. Saya yakin kalau Anda punya cara, punya sistem yang baik, juga bisa berkembang, ya bisa diduplikasikan. Jadi kan sebenarnya efek penggandaan itu adalah pemasaran dari mulut ke mulut ya. Coba kalau saya punya toko, punya 20 pelanggan setia, kemudian 20 pelanggan itu supaya mengajak 20 lagi, kan tiba-tiba kita sudah dapat 400 pelanggan. Misalnya si 20 orang itu kita kasih bonus masing-masing 5% atau berapapun misalkan supaya mengajak 20 orang. Maka seketika itu Anda sudah punya 400 pelanggan. Nah, kalau 400 pelanggan itu kemudian kita minta lagi untuk mengajak 20 orang, maka sudah 8.000 pelanggan kan? 400 kali 20. Mudah-mudahan salah, tidak salah itu kan. Ya benar kan? 8.000 pelanggan. Wah, ini 8. Udah sampai di sini aja sebenarnya ada 8.000 pelanggan sudah luar biasa ya. Kalau 8.000 masih nyari lagi, nah ini namanya sudah menjadi multi level. Cuma semakin ke dalam sistemnya, pola mengaturannya itu harus sistemnya canggih sekali. Sistem di sini adalah komputerisasi sistem yang bisa mencatat semua pelanggan. Itulah yang tidak mudah, harus investasi sistem IT yang sangat canggih dan dibuat dengan orang yang ahli juga. Kalau masih manual, paling 2 level saja sudah cukup ya untuk Anda yang sekarang berbisnis di konvensional. Karena kalau bawah lagi udah 160.000 pelanggan kali 20 udah 3, nah, Anda bisa membuat sistem bonus untuk para pelanggan dengan mengajak orang lain ini di konsep ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggali ide ini menjadi ide baru bagaimana Anda mulai berbisnis atau mungkin di kegiatan sosial juga. Kan efek berantai itu ada yang di bidang sosial juga untuk menggalang dana masjid apa segala macam juga bisa juga. Kalau efek dari mulut ke mulut itu bisa dikembangkan. Nah sekarang Bapak Ibu yang ada di sini itu punya berapa nomor kontak ya? Kalau saya random dengan beberapa orang, rata-rata orang itu di atas 100 kontak di handphone kan? Benar nggak? Apakah Pak Dwijo punya berapa nomor kontak di handphone? Ada 500? Ada 300, berapa? 300-an, Pak. 300-an. Nah, ini jadi secara umum ya ada sih yang nomor kontaknya cuma di bawah 100 juga ada, tapi secara umum rata-rata orang di atas 100 nomor kontak. Jadi kalau kita punya 100 teman, sebenarnya masing-masing orang 100 itu punya, masing-masing juga rata-rata punya 100 juga. Itu rumus dari networking itu. Ya. Yang ini digunakan juga oleh teman-teman yang di industri yang lain ya. Di industri asuransi segala macam. Kan kalau nawarin asuransi, orangnya biasanya kalau kita nolak, Pak punya teman nggak yang bisa saya tawarin kan gitu ya. Benar nggak? Atau Bapak Ibu di sini ada yang pernah di asuransi juga. Karena dia
memikirkan bahwa yang dia temui itu pasti juga banyak teman, banyak keluarga dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita punya 100 orang dan masing-masing punya 100, berarti kita sebenarnya sudah punya 10.000 teman. Nah, ini yang jarang kita pikirkan. Nah, teman saya sedikit, Pak, cuma 50. 50 masing-masing ada yang punya 100 loh. Kalikan 50 kali 100 sudah berapa? 5.000 kan? Atau masing-masing 50. Ya 50. Ya 2.500 gitu kan. Jadi, kalau sekarang misalkan 10.000 orang itu masing-masing punya 100 teman, udah 1 juta orang. 1 juta saja, kalau 1 juta itu yang menjadi agen atau pelanggan, dan pelanggan itu 1% saja, itu berarti Anda sudah punya 10.000 pelanggan. Kalau 10.000 pelanggan beli produk Anda rata-rata 300.000 per bulan, itu 3 miliar omsetnya. Oke lah, tidak segitu, itu 1%, 0,1%, 1.000, itu 300 juta. Jadi begitulah logis ya cara berpikir kita ya. Jadi ini harap diresapi, jadi supaya kita masing-masing sekarang sudah bisa memikirkan bahwa nomor kontak Anda itu sebenarnya luar biasa apabila diberdayakan, dikelola dengan baik, bukan sekedar teman udah selesai. Tapi kalau teman itu bisa mengajak orang, bisa menyetorkan nomor temannya saja, itu udah sangat bagus sekali. Nah, jadi sekarang kita singkat aja ya, karena waktunya udah sore. Bagaimana prakteknya? Ini kita masuk ke prakteknya. Yang sebelum masuk ke situ, kita harus paham dulu. Benarkah hemat pangkal kaya, Bapak Ibu? Benar nggak? Ya, saya stop share dulu ya, biar bisa lihat peserta. Oke, sekarang sudah ada Bu Rohayati ya. Ini Mas Jimbris tadi kemana bilang ya? Oke, jadi benarkah eh, hemat pangkal kaya? Ya. Oh, Jimbris ada ini ya. Oke, saya sering mendengar atau kita semua sering mendengar petuah dari orang tua, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Apakah di sini sudah hemat semua, dan bagaimana membuktikan bahwa hemat itu pangkal kaya? Ternyata setelah saya pelajari, itu kalau kita keliru menerapkannya, itu tidak menjadi hemat pangkal kaya gitu ya. Ya, oke, saya share screen lagi. Sudah kelihatan? Sudah ya. Sudah kelihatan Pak Tijo, Bapak Ibu. Nah, nah ini. Jika berhemat karena merasa penghasilan terbatas, maka kemungkinan akan tetap kekurangan. Jadi kita harus menaikkan atau mengubah vibrasi pikiran bawah sadar kita. Ini nanti ilmu vibrasi ini ada forum lain ya, karena nggak bisa saya jelaskan di sini. Tapi intinya, kata orang tua kan, jangan mikir kita miskin, nanti miskin beneran kan begitu kan. Itu sama, itu jadi petua-petua, banyak sepetua orang tua ya. Kalau berdagang, jangan berpikir rugi, nanti rugi beneran ya. Kalau buka kalau ketua orang Cina itu biasanya kalau melayani pelanggan jangan sambil makan, karena pasti itu ya, memang kalau melayani sambil makan pasti pasti dimarahin pelanggan kan, seperti itu pantangan. Nah, kalau pikiran bawah sadar mengatakan bahwa orang miskin maka harus berhemat agar bisa hidup, maka hemat pangkal kaya itu tidak terjadi, karena sudah menyimpulkan bahwa kita itu harus berhemat agar hidup pas-pasan, tidak apa-apa, akhirnya seperti itu. Nah, hemat pangkal kaya yang benar Bapak Ibu adalah mental produktif. Ini saya sudah, yang tadi saya dapat penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja itu adalah dari mental ini yang saya sampaikan, mental produktif, yaitu jadi kalau kewirausahaan itu, mental entrepreneur itu, satu adalah mental produktif, yang kedua mental pemberdaya, yang ketiga adalah mental tangan di atas. Itu adalah konsep saya yang sering banyak dikutip orang lain, tapi sudah nggak menyebut saya, padahal awalnya saya itu.
Jadi mental produktif adalah menyisihkan pendapatan untuk menciptakan penghasilan baru. Jadi seterbatasnya kita, seterbatasnya para petani di kampung, itu sebenarnya sudah menerapkan mental produktif karena mereka terbiasa menyisihkan untuk membeli pupuk, menyisihkan untuk beli tanah berikutnya, dan sebenarnya sehingga eh, perkembangannya luar biasa. Modalnya sama, kalau mentalnya berbeda, itu hasilnya beda. Saya pernah ke Lampung, ke daerah yang tahun 80-an orang transmigrasi ke sana, dikasih tanah 2 hektar, kemudian setelah 30 tahun apa yang terjadi? Ada yang tanahnya bertambah luas, ada yang kemudian menjadi miskin. Yang bertambah luas kenapa? Karena ini mentalnya produktif. Yang ternyata tetap miskin adalah ketika dapat dana bantuan pemerintah dipakai untuk beli sepeda motor, beli ini, makan-makan enak segala macam, tidak untuk meningkatkan pertaniannya, sehingga tidak produktif kan, hasilnya kurang baik gitu loh ya. Nah, sekarang ngomong ini, saya tertarik dengan masalah uang rokok ini ya. Di Indonesia, ini data ini dari Kompas ya, yang berdasarkan Global Adult Tobacco Survey tahun 2021 melaporkan bahwa belanja rumah tangga untuk membeli rokok rata-rata Rp382.000 per bulan, lebih tinggi dari uh, uang untuk membeli makanan bergizi. Pada tahun 2009, antara 2009 sampai 2014 itu ada namanya bantuan langsung tunai. Ternyata ada satu survei dari UI bahwa uang yang dibantu di BLT itu oleh kepala rumah tangga dipakai untuk beli rokok duluan baru dikasih ke istrinya. Nah, ini untuk penjelasan ini maksud saya Pak adalah bahwa perokok itu walaupun hidup di bawah UMR tapi bisa menyisihkan 382.000 per bulan loh. Ini apa yang sangat besar sebenarnya kan? Rata-rata itu ya. Coba tanya, kalau ini di sini mungkin nggak ada perokok, tanya teman-teman tetangga yang merokok, sebulan berapa? Ada yang sampai 500.000. Kalau yang mereka orang kaya tidak masalah. Tapi kenapa orang penghasilan di bawah UMR tetap bisa merokok? Nah, ini kenapa? Nah, ini yang perlu kita garis, karena pikiran bawah sadarnya sudah menyuruh harus menyisihkan uang rokok tiap bulan. Jadi setiap ada duit sisihkan untuk beli rokok. Sehingga mereka sukses dalam tanda kutip belanja rokok. Nah, sayangnya yang dibelanjakan itu rokok gitu. Ya. Karena sudah merasa wajib beli rokok, itu adalah wajib. Akhirnya tetap aja rezeki ada ternyata untuk beli rokok dan tetap bisa makan juga. Nah, ini uniknya kita dalam mengelola keuangan. Jadi kan banyak juga seperti orang tua saya orang biasa tapi anaknya bisa pada sampai lulus perguruan tinggi. Banyak sekali di kampung-kampung yang ya gajinya ini bahkan tidak punya gaji petani biasa, tapi bisa karena merasa wajib untuk menyekolahkan anak, wajib untuk beli rokok bagi perokok, sudah merokok menyekolahkan anak bisa juga gitu ya. Seperti itu. Jadi prinsip ini maksudnya adalah sekarang kalau Anda merokok, gantilah uang rokok itu, belanja uang rokok menjadi belanja yang produktif. Atau yang tidak merokok, jadilah seperti perokok, mengeluarkan uang untuk hal yang bermanfaat. Coba kita ganti, mewajibkan belanja produk bermanfaat minimal 300.000 per bulan. Apakah bisa? Yakin itu bisa, Tuhan dunia. Tapi kalau selalu berpikir saya nggak punya duit, akhirnya tidak punya duit beneran. Sama, kita wajib sedekah tiap hari, nyatanya orang biasa banyak sedekah yang tadinya 1.000, 2.000, 5.000, dan seterusnya. Wajibkan bersyukur setiap hari, insya Allah akan semakin bertambah rezeki kita. Dan wajib, misalkan, wajib mengajak 100 orang ikut webinar ini. Wah, itu luar biasa. Kira-kira apa dampaknya? Sudah bisa terbayang ya dengan konsep ini. Jadi, Bapak Ibu, begitulah konsep kita melakukan efek pengadaan dalam berbisnis. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk Anda mau bisnis apapun.
Ya, tapi saya mengajak ada salah satu selain berbisnis yang sudah Anda lakukan, ayo kita berbisnis dengan cara ini. Karena yang sedang saya jalankan ini dengan bisnis prosumer, dan ini saya sudah sampaikan ke secara jabri juga, ada yang sudah ada yang belum. Ini adalah cara yang paling mudah. Ya. Jadi cukup mencatat, ada 3 cara saja. Catat, acak, kemudian catat 100 nomor kontak. Ya, bisa bertahap. Sekarang nggak punya 100 ya 10 dulu lah. Ajak ke webinar ini. Webinar ini yang pertama kali ya. Saya merencanakan nanti setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, Bapak Ibu bisa mengajak orang lain untuk ikut webinar ini supaya Bapak itu ringan. Yang menjelaskan cukup saya saja, tinggal aja. Kalau ngajak pun sulit, ya serahkan nomor kontak ke saya. Serahkan ke saya untuk saya undang. Jadi kalau Anda punya 100, oke, saya kasih 20 saja ke Pak Bambang, ke saya, nanti saya yang undang. Tidak apa-apa, karena saya punya aplikasi untuk mengundangan massal itu ada, jadi gampang. Sekali kirim 100, 200 orang itu bisa saya. Kalau memang misalnya sungkan, misalnya yang mau saya undang ini Pak atasan saya atau lurah atau apa, Pak Kades atau apa, nggak apa-apa, kasih aja nomornya. Siapa tahu mau. Dari 100 orang dapat 10 nggak apa-apa, nanti berikutnya berapa dan seterusnya. Jadi gampang itu ya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa sebenarnya. Yang ketiga adalah ikut bisnis prosumer yang saya tawarkan. Bisnis prosumer itu apa? Bisnis yang kalau kita mengajak konsumen itu kita dapat fee. Jadi kalau selama ini kita belanja ke minimarket, ke Shopee, ke Tokopedia dan sebagainya, kita mengajak orang pun tidak mendapat apa-apa. Kenapa kita tidak mencoba membelanjakan uangnya seperti uang rokok tadi untuk belanja produk yang kita punya hak komisi yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau kalau sekarang bertahun-tahun saya belanja di minimarket tiap bulan mungkin 500.000 atau berapapun kan tidak pernah dapat apa-apa. Tapi kalau dengan bisnis prosumer terbesar ini, khususnya yang MW yang terbesar di dunia ini, itu dengan menyisihkan uang rokok asal konsisten dan mengajak orang lain ikut webinar ini, yang akhirnya nanti setelah ikut webinar mendaftar menjadi uh, apa frontline atau dan lain dari Bapak Ibu, maka otomatis kita akan mendapat komisi penjualan ya, dari mulai dari 3,5% sampai 21% plus bonus-bonus yang lainnya yang luar biasa. Jadi Anda sudah bisa melakukan sekarang ya. Kalau sekarang Anda punya nomor 10 nomor WA, silakan kirim ke nomor WA saya, nanti minggu depan akan saya undang untuk ikut webinar ini. Dan saya akan menyampaikan ini berulang-ulang supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang bergabung ke sistem kita. Gimana sampai di sini sudah cukup jelas? Lanjut, Pak Wijo. Oke, kita Ya, lanjut. Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi, cara membuat 100 kontak mencetak uang itu adalah satu, bergabung dengan bisnis prosumer terbaik dunia yang saya tawarkan adalah MW. MW adalah perusahaan Amerika. Pemasarannya dengan sistem network marketing. Kemudian mempraktekkan efek penggandaan sebagai jiwa dari bisnis prosumer. Jadi efek penggandaan itulah titik kuncinya untuk sukses. Ya, kalau tidak, ya kita nggak berkembang. Barang siapa bisa lebih cepat melakukan efek penggandaan, maka dialah yang akan sukses. Nah, cuma selama ini saya merenung, kenapa begitu susah kita mengajak orang? Karena tidak ada orang yang bisa menjelaskan secara efek penggandaan ini. Tapi mudah-mudahan dengan model pertemuan di Zoom, Bapak Ibu tinggal setor nomor, saya undang, nanti ini Bapak tinggal ngintip aja gitu. Tapi Bapak harus harus bergabung dulu supaya nanti kalau mendaftar ada berada di bawah Bapak Ibu yang hadir hari ini. Jadi nanti minggu depan misalnya acara ini lagi sudah ada orang lain selain Bapak Ibu juga ikut mengintip lah ya di sini. Nanti kalau mendaftar kan ketahuan sudah mendaftar, oke, nanti saya daftarin.
menjadi bagian dari jaringan peserta yang hari ini. Dan seterusnya, minggu depan begitu lagi, sehingga jaringan Bapak Ibu yang sekarang menjadi misalnya minggu depan 5, kemudian minggu depan lagi 5 kali 5, 25, ya kan? Kemudian minggu depan Bapak Ibu juga ngandang juga orang lain lagi. Sekarang ngasih 10 orang, minggu depan ngasih 10 lagi sampai 100 dan seterusnya. Insya Allah ya Bapak Ibu, ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat efek penggandaan ini benar-benar berhasil. Kenapa? Karena selama ini saya melihat soal efek penggandaan ini dalam prakteknya kan kesulitan, ya karena harus masing-masing membuat efek penggandaan. Kalau dengan sekarang ada teknologi Zoom ini, saya bisa menjelaskan, ya begitu. Jadi mengajak 100 orang ikut webinar, itu aja targetnya. Soal 100 itu jadi yang ikut 10, 20, tidak apa-apa, terusan saja. Siapa tahu dari 20 itu justru yang akan berkembang, ya, insya Allah ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian Pak, saya nyicil 10-10 nggak apa-apa, tidak harus ngasih langsung 100, ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan yang sering menjadi pertanyaan kepada saya tentang persepsi negatif network marketing. Ini yang seringkali orang pikirannya mesti, waduh susah dan sebagainya. Yang pertama, tempo hari ada orang dari Kaltim ya, saya WA jawabnya, ngapain Pak, hanya memperkaya pemilik saja. Oke, kita belanja bertahun-tahun ke minimarket juga memperkaya pemilik. Kenapa begitu memperkaya pemilik? Network marketing kita nggak ikhlas. Pada hakikatnya memang kita itu memperkaya produsen. Kita kan bekerja sama. Saya kesulitan membuat obat, ya, yang punya obat itulah menjual ke kita. Itu bisnis itu memang seperti itu. Bedanya adalah yang tadi saya sampaikan, kalau kita bertahun-tahun belanja ke Indofood kemana-kemana itu, apakah mereka memberi penghasilan buat kita? Kan tidak. Ya. Makanya itulah konsep prosumer, konsep network marketing yang merupakan penemuan abad 20 itu yang sekarang terus berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang duluan dapat enaknya, yang belakang kebagian susah. Ini tidak betul juga karena banyak orang kalau di MW khususnya itu yang produktif itulah yang akan nyalip di atasnya. Manajemen tidak aman. Nah, ini yang harus hati-hati karena kalau kita milih perusahaan network marketing yang ya baru berdiri apa segala macam, biasanya banyak yang kemudian setahun sudah bangkrut. Mohon maaf, ini ada contoh-contoh di Indonesia itu yang menyebabkan produknya mahal, sulit tercapai dan seterusnya ya. Jadi itulah persepsi yang sering membuat banyak orang tertahan, akhirnya cari-cari alasan untuk tidak bisa ikut, padahal nyatanya ya usaha yang lain juga nggak maju-maju. Saya pun mengalami seperti itu, produknya mahal dibanding dengan siapa, sulit mencapai target karena masalah negatif, itu karena caranya itu tadi. Makanya saya menemukan pola webinar ini. Jadi begini, yang tadi bisnis biasa dengan efek penggandaan itu menjelaskan yang tadi ya. Bisnis biasa untuk menghasilkan 30 pembeli harus cari sendirian dengan berbagai cara dan tidak mudah. Tapi efek penggandaan cukup cari 2 orang. 2 orang mencari 2 orang lagi, 2 orang lagi mencari, akhirnya ini seperti ini. Memang struktur ini dalam prakteknya tidak langsung urut begini kan. Ada yang bagian kanan lebih berkembang lebih besar, yang kiri enggak, bisa terjadi begitu. Jadi misalnya kita dapat 30 orang dengan bentuk jaringan begini, masing-masing belanja 500 ribu, omset sudah 15 juta. Jadi itulah. Nah, ini yang mengatakan bahwa yang atas pasti penghasilan lebih besar, tidak. Ini contoh begini. Kalau strukturnya seperti ini, yang nomor D itu, ini misalnya belanjanya sama ya, misalnya sekian juta, 1 juta masing-masing atau berapa. Itu kalau dari struktur nggak usah ngitung. Ini D ini akan penghasilannya paling besar, bukan yang A. Karena sistem bonus besarnya di D. Kalau A-nya itu kan dapat residual dari D saja. Ada sistemnya lah, saya nggak bisa menjelaskan sekarang. Nanti kalau maksud ada presentasi-presentasinya. Tapi intinya banyak orang yang punya 1 kaki saja sehingga dia nggak punya penghasilan karena bawahnya itu
Yang aktif hanya D saja, misalnya C kemudian ini pun nggak berkembang, ya terus. Nah, waktu saya bootcamp di Solo minggu yang lalu, juga ada yang di atasnya Pak Sampurdi itu, Pak Sampurdi itu penghasilannya udah hampir 100 juta per bulan, sudah masuk Emerald kalau nggak salah. Nah, di atasnya Pak Sampurdi namanya Pak Nanang, itu masih penghasilan kecil banget. Karena dia hanya punya downline Pak Sampurdi yang besar, yang lainnya kecil-kecil. Sehingga Pak Sampurdi yang besar sekali penghasilannya. Jadi kita bisa menyalip di atasnya terus, asal kita berkembang dengan baik, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi ini yang tadi saya ulangi berat ini. Ada layar yang kedobel ini ya. Belanja memperkaya pemilik tadi saya jelaskan ya. Jadi semua belanja dimanapun memperkaya pemilik. Ya. Bedanya kalau di prosumer kita dapat uang dengar, gitulah gampangannya. Kalau di bawah kita belanja, coba kalau kita ibaratnya begini. Saya nonton film Spider-Man sangat bagus. Saya ngomong ke Pak Dijo, ini Spider-Man bagus, Pak Dijo terus nonton. Apa yang terjadi? Saya tidak dapat fee apa-apa dari pemilik bioskop, Pak. Tapi kalau di network marketing, itu akan dapat. Enak yang mendaftar duluan, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi, ya yang penting kalau kita punya jaringan yang lebih besar, ya walaupun kita di bawah, tapi jaringan besar itu akan mendapat komisi yang jauh lebih besar. Ya. Dan perusahaan-perusahaan seperti MB itu bisa memberi penghasilan sampai ratusan juta, bahkan ada miliaran per bulan. Itu tidak mungkin terjadi di perusahaan konvensional. Sekelas katakanlah perusahaan multinasional atau di nasional Indofood atau apa yang triliunan ya, itu apakah tingkat manajer atau direksinya sampai miliaran gajinya? Belum tentu. Saya sih enggak gitu ya. Paling ratusan juta udah hebat. Ya. Tapi sistem yang ada di MBS telah membuat banyak orang penghasilannya itu jauh lebih besar dari rata-rata penduduk Indonesia. Barangnya mahal ya dibanding produk yang mana. Kita harus belajar belanja pintar, hitung tingkat keawetan produk, bagaimana manfaat produknya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mahal sedikit, tapi kan kita dapat bonus kalau bisa mengajak orang. Kan gitu ya. Ini contoh ya produk MW. Nanti Bapak Ibu yang belum pernah ikut presentasi MW, nanti bisa saya share itunya atau langsung bergabung kepada bimbingan via WA ya. Ada 4 karakteristik produk MW. Ya. Berkualitas tinggi, konsentrat, ekonomis, ramah lingkungan, jaminan kepuasan pelanggan. Jadi kalau Anda tidak puas, ya asal barangnya masih di atas 50% itu bisa dikembalikan. Ini perusahaan yang sudah tua ya, dan 60 tahun. Masuk ke Indonesia tahun 92, jadi sudah 20 tahun. Sudah berada di 100 negara lebih, tidak memiliki utang. Omsetnya terbesar di dunia. Bahkan ketika pandemi pun naik terus omsetnya, tetap berada di nomor 1. Dan produknya itu yang paling laku itu suplemen sama produk kecantikan ya. Suplemen apalagi sekarang ada Nutrilite Fast Fit yang sangat laris. Ini contoh ya produk yang mahal tapi ternyata hemat. Blister mouthwash itu harganya 152.000. Tetapi pemakaiannya itu harus dicampur dengan air lagi, diencerkan sehingga per kumurnya itu 304 rupiah. Saya beli itu setahun habis. Dari bulan puasa kemarin sampai sekarang masih belum habis juga. Tapi kalau beli yang di minimarket 25 ribuan sebulan habis. Ya kan? Jadi mana yang lebih mahal? Kan deodoran roll on juga 93.000, sekarang 100.000. Itu 1 tahun baru habis. Jadi sangat murah sebenarnya kalau kita tahu nilainya, apalagi yang suplemen. Ini produk-produk saya bikin blog namanya Bugar Ceria Sejahtera blogspot.com yang memuat testimoni produk-produk Nutrilite dan yang lainnya. Nutrilite itu dari MW. Ini contoh Dr. Sigit sendiri sebagai pendiri komunitas terbaca cerita tentang temannya yang batuk alergi yang enggak sembuh-sembuh ke dokter, akhirnya menggunakan garlic
Licorice itu ternyata sembuh. Dan ternyata teman saya juga waktu itu saya share ini karena batuk tiap malam nggak sembuh-sembuh. Saya share lah ini, ada teman di Manado waktu itu, saya share ini, kemudian beli. Alhamdulillah sekarang yang tadinya bolak-balik ke dokter nggak sembuh dari sini justru sehat. Itu antara lain. Bapak Ibu, ini yang sudah pernah ikut, saya pikir ini hanya mengulang saja, tapi ini supaya mungkin ada yang belum paham juga walaupun sudah ikut. Grup bimbingan itu ada dua, yang lewat grup WA, itu ada Trend Entrepreneur, itu yang memulai ya, yang awalnya itu, kemudian dilanjutkan program bisnis, setelah program bisnis, diarahkan ikut MW, kemudian nah, kalau sudah masuk ada bimbingan New EBO, MW Business Owner. Kemudian ada grup yang umum Baca Belajar Bisnis. Kalau Bapak rajin mengikuti kontennya, saya yakin itu banyak sekali manfaatnya. Apalagi kalau dipraktekkan. Ya. Masalahnya kadang-kadang nggak sempat baca, pikirannya banyak negatifnya dan sebagainya, sehingga nggak mengembangkan apa namanya jiwa bisnis atau pengembangan bisnis. Ada juga yang Go Platinum, itu yang belanjanya minimal 300.000 rupiah per bulan. Nanti ada bimbingan lagi supaya cepat jadi platinum. Platinum itu yang sudah peringkat omsetnya itu 160 juta per bulan. Go Diamond itu belanjanya minimal 800.000. Fokus FCA itu yang belanja minimal 1,5 juta. Anda tinggal pilih. Saya sarankan kalau pakai uang rokok berarti masuk Go Platinum. Asal konsisten tidak masalah. Nanti kalau sudah ada penghasilan 1 juta kan bisa naik ke Go Diamond supaya cepat gitu kan. Itu saya sendiri sekarang di grup yang Go Diamond. Ada juga bimbingan via meeting online dan offline. Ada leaders meeting yang setiap Selasa nggak mesti sih, Rabu malam atau semalam. Ada Saturday Skill and Motivation via Zoom, SSM. Itu malam minggu, namanya juga Saturday Skill. Kemudian Kopdar di beberapa kota, nanti di Jakarta tanggal 24 Februari di BSD, kemudian 25 Februari di MW itu di Casablanca kalau nggak salah. Kemudian ada leadership bootcamp untuk peringkat tertentu, saya sudah mengikuti ini di Solo minggu yang lalu. Kemudian ada yang wajib sebenarnya ini untuk semua, kalau mau serius itu mengikuti seminar inspirasi dan kepemimpinan digital. SIGD itu 2 kali setahun itu di Surabaya. Tadinya di Jakarta juga, sekarang dijadikan satu di Surabaya. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa top leaders ya di MB Sistem Baca. Ada Dr. Sigit Setiawadi sebagai pendirinya, ya 2017 sudah mendirikan sistem baru yang sangat percepat pola pengembangan bisnis. Kosin Asrori itu Pak Kosin itu yang tertinggi peringkatnya sudah Emerald, sebentar lagi Diamond. Ini yang sudah 100 juta ke atas ya, Pak Yanto, itu orang Purwokerto yang peringkatnya sekarang mau, kalau nggak salah tahun ini akan Emerald. Sulaiman Al-Faqih, ada Andi Firmansyah dan seterusnya. Ini adalah sebagian, sebenarnya banyak sekali ya, saya kan yang kenal hanya beberapa yang sudah, ini rata-rata di atas 25 juta lah per bulan paling rendahnya ya, 19 dan seterusnya. Nomor 20 bisa diisi nama Bapak Ibu yang ada di sini, insya Allah dengan konsep baru yang saya kembangkan mulai hari ini, itu mudah-mudahan bisa berkembang lebih cepat. Bapak Ibu, sebagai bagian akhir saya sampaikan bahwa inilah fakta Indonesia dan Malaysia ya. Penduduk Malaysia itu hanya 30 juta, Indonesia sekarang 278 juta. Orang kaya di Malaysia tentu saja kurang dari 30, penduduknya 30 juta. Di Indonesia orang kaya kelas menengah itu 120 juta. Jadi walaupun Indonesia kelihatan tidak begitu maju, kalau lihat orang kayanya jauh lebih banyak orang Indonesia daripada orang Malaysia, maupun di Australia pun. Australia hanya 25 juta. Tapi Bapak Ibu, omset MW di Malaysia itu 5 kali lipat dari Indonesia. Saya paham setelah saya mendapat data ini, kenapa? Karena di Indonesia banyak kasus-kasus yang menjelek-jelekan MLM. Banyak kasus penipuan berkedok MLM, sehingga banyak orang antipati. Padahal MW itu adalah perusahaan yang
sangat luar biasa. Dulu pun saya termasuk yang tidak termasuk yang anti konsep ini, tapi setelah saya pelajari, oh ternyata ada bagus sekali polanya. Sehingga apa? Dengan data ini peluang sukses di MW itu di Indonesia itu sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang belum bergabung ke MW, ya, mumpung sekarang ada diskon, bisa dimanfaatkan. Yang biasanya pendaftaran itu 100.000, itu hanya 50.000. Nah, bahkan ini ada mendapat e-kupon sebenarnya 150.000, ini luar biasa. Kalau nggak salah 3 kupon itu 50-50. Kalau beli belanja tertentu ya, karena saya bukan sudah lama apa bukan daftar sekarang, jadi saya tidak tahu nih anunya. Nanti Bapak Ibu akan mendapat penjelasan lebih detail tentunya kalau sudah mendaftar. Gratis ongkir kalau belanja di atas 800.000, bimbingan Ebo itu MW Designer gratis, bimbingan lainnya via Zoom dan seterusnya yang tadi saya sampaikan gratis. Dan yang tidak kalah pentingnya, khusus untuk jaringan saya, untuk teman-teman saya menyediakan waktu untuk ini, untuk acara seperti ini. Nanti bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, Bapak Ibu tinggal mengundang orang untuk saya jelaskan konsepnya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengundang, ya, ya udah serahkan saja nomornya ke saya. Ya, nanti kan bisa dilacak gitu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan untuk menyampaikan atau menanyakan ke saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya. Demikian Pak Tijo dari saya, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, baik dari moderator maupun dari peserta, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya. Barangkali ada yang ingin bertanya bisa langsung open mic saja, karena Ya. ini pesertanya hanya beberapa. Jadi Mas Wanto, Mbak Happy, Mbak Rohayati, dan Mbak Yuni, silakan bisa langsung tanya ke Pak Bambang. Silakan. Kalau nggak bisa ini nggak lewat chat juga nggak apa-apa kok. Misalnya mau berbicara agak kurang nyaman. Di chatbox tidak ada, Pak. Oh ya, ini dari Jimris, cukup jelas. Oke, terima kasih. Iya. Ini Mas Jimris itu sudah ini, kemarin sudah WA katanya mau mendaftar ya. Oke, terima kasih Bang. Jimris itu kalau nggak salah di NTT apa ya? Kalau nggak salah ya. Lupa. Gimana Bang Jimris ini? Ya, formulirnya silakan diisi. Saya di Mamasa, Pak. Mamasa. Sulawesi Maaf, Barat. ya. Mamasa, Sulawesi Barat. Oh iya ya, sorry Sulawesi Barat. Tapi ya. Ya, Mas Jimris nanti anu ya, sudah cukup dekat, jadi ini tinggal nyari nomor kontak ya, orang tua, tetangga segala macam. Nanti kasih ke saya akan undang untuk acara ini Pak Bu Happy, Bu Siap, Rohaya. Pak. Ya. 10 tiap minggu boleh, atau sekaligus 100 nomor nggak apa-apa. Pak itu juga akan bantu kali nanti ya. Mas Wanto juga begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan memudahkan supaya pemahaman. Nah, bagi yang belum ikut, kalau ini saya sudah ikut tren untuk semua di sini ya. Tadi Bu Laila kalau nggak salah yang belum ikut, ya nanti bisa di grup tren untuk kalau yang sudah tinggal melanjutkan bimbingan ini. Dan kalau ada kesulitan, silakan ditanya di sini ya. Bu Happy barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang di luar ini juga boleh. Kalau gimana, Pak Bijo? Kalau saya cek dulu yang di YouTube ya, siapa tuh ada yang aneh. Yang di YouTube saya jawab, siapa tuh ada pertanyaan. Gimana Pak Bijo, ada
Ya, ini ada pertanyaan yang di YouTube saya belum lihat ini. Ada kalau saya hanya belanja saja bisa ya. Kalau ngajak-ngajak untuk gabung kadang-kadang belum pede. Oke, Guru Hayati. Kalau hanya belanja saja tentu saja bisa. Belanja sebaik nanti bisa didaftarkan. Kalau hanya belanja nggak ikut sebagai jaringan, itu bisa sebagai pelanggan prioritas. Itu pendaftarannya gratis tuh. Ya. Yang penting tiap tahun ada belanja. Kalau setahun kosong berarti jadi itu pelanggan prioritas. Jadi hanya belanja saja. Ya harganya sama dengan harga abo. Ya, ya sebenarnya bisa dijual dengan harga eceran juga. Itu juga boleh. Tapi itu tadi Bu Rohayati, kalau ngajak nggak bisa, ini justru inilah yang kendala utamanya. Maka saya ngasih solusi begini. Ibu ngasih aja nomor, kan Ibu Rohayati pasti punya temannya di nomor handphone, di kontak handphone itu kan ada 100, 200, 300 atau berapapun, ada yang sampai 1000 juga. Nah, Ibu Rohayati cek ada berapa nomor. Kalau lebih dari 100 tinggal dipilih. Karena bisnis ini harus punya KTP, jadi pilih yang umurnya di atas 17. Itu kan punya KTP kan. Nah, itu dipilih. Kasih ke saya nomornya gitu. Jadi nanti saya akan membantu orang itu, nanti kalau mendaftar langsung akan berada di bawah Guru Hayati. Itu kalau mau. Tapi kalau memang Ibu milih hanya sebagai pembeli saja ya nggak apa-apa. Nanti saya daftarkan, nanti ada formulirnya, nanti Guru Hayati japri ke saya ya. Itu Bu Rohayati. Bu Rohayati. Produk bisa dijual lagi kalau saya ada apotek. Oh boleh, boleh ya. Memang di sini ada tata tertib dari MB, tidak boleh dijual di apa namanya marketplace, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Tapi kalau dijual lagi secara secara karena ini network marketing, jadi one on one langsung ngomong menjelaskan, itu boleh boleh sekali dijual lagi. Caranya bagaimana? Kalau saya itu ya ngasih sampel aja dulu ke beberapa orang, ke tetangga gitu ya, nanti lama-lama mau. Bapak ibu punya apotek ya lebih bagus itu, tinggal kalau ada dia belanja apa tinggal ditawarin produk ini gitu ya. Jadi bisa Bu kalau ini. Tapi kalau saran saya, kalau ibu memang bisa begitu ya bisa sebagai ini, langsung sebagai abu aja. Tapi kalau hanya sebagai pelanggan juga boleh, nggak apa-apa. Jadi memang ini ada salah persepsi juga yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa MB itu sebenarnya membebaskan bahwa dasar utamanya memang network marketing. Tapi kalau mau jualan saja tidak menggunakan network tidak apa-apa. Jadi beli langsung jual dengan harga eceran boleh, dengan harga abu juga boleh, terserah. Banyak yang misalnya gini, sebentar ya, saya contoh produk apa ini? Ini garlic, kelihatan nggak ini? Garlic ini, produk saya garlic licorice. Ini untuk tensi juga bagus, yang tensinya tinggi pakai ini. Ya, itu kasih sampel aja. Ini kan isinya berapa ini? Isinya itu 150 tablet ya, kita butuhnya ya 20-30 ya, diecerkan aja 20 tablet. 20. Ada yang baik, saya juga begitu. Maaf, ini ada Ibu Happy juga waktu itu beli ke saya ya 25 butir yang apa itu, yang produk apa lupa saya, salmon omega 3 ya, waktu itu Ibu Happy. Kemudian sekarang sudah beli secara full. Nah, lecithin ini kebetulan saya kolesterol tinggi, sekarang pakai ini alhamdulillah
lancar. Kalau untuk harian itu daily. Nah, ini daily itu multivitamin yang sangat lengkap ya. Kalau apa namanya musim hujan, panas dan seterusnya pancaroba begini itu daily sangat dibutuhkan. MW ini yang semprotan di kamar ini supaya wangi dan lain-lain ya kira-kira gitu Bu. Nah sekarang banyak juga dokter yang merekomendasikan produk-produk MW karena ada di Halodoc itunya artikel-artikel produk MW itu bagus gitu ya. Ini sebentar ada pertanyaan dari YouTube Ibu Sri Triwahyu di Magelang. Terkait marketing, apakah sistem belanja terus dengan target nominal yang sudah ditentukan? Sistem bonus di sini bukan berapa besar belanja kan Pak, tapi berapa banyak mencari mitra. Misal tidak belanja triple Pak, ada bonusnya. Sementara, jadi Bu Sri, ya ini kita kan sebenarnya sama seperti distributor suatu perusahaan. Bedanya ini dengan sistem network marketing. Karena kalau kita sebagai distributor kimia farma misalkan, wah kita harus modalnya berapa ya? Kita harus bikin apotek, ini segala macam. Apotek itu malah di bawah distributor modalnya pasti miliaran. Tapi dengan sistem network marketing itu, kita yang penting menjadi pemakai, menjadi pengguna produk dan mengajak orang lain. Nah, apakah belanja terus dengan target nominal yang ditentukan? Sebenarnya tidak ada kewajiban belanja terus. Ya, yang dihitung. Nah ini yang kedua tadi, sistem bonus di sini bukan berapa besar belanja kan Pak, tapi berapa besar mitra mencari mitra. Nah, jadi yang dihitung bonusnya adalah omset grup gitu ya, Bu Sri ya. Jadi misalnya saya bulan ini tidak belanja, ya, tapi grupnya ibu itu dari jaringan itu omsetnya sekian juta, tetap berhak ada hitungannya. Tetapi tetap sebenarnya konsep dari network marketing ya harus belanja. Dan belanja itu kan tidak harus untuk dipakai sendiri Bu ya. Jadi nggak selalu berpikir bahwa saya harus, karena kayak Pak Anton itu belanja sebulan 10 juta, tapi dia punya jasa untuk kesehatan, jasa kecantikan segala macam. Nah Ibu Rohayati itu bisa nanti sebulan bisa puluhan juta belanjanya. Nah jadi yang dihitung adalah omset grup. Memang ada tertentu yang minimal 250.000 dan sebagainya. Makanya di konsep yang kita bimbing ini, sebaiknya kita wajibkan diri kita belanja minimal 300.000. Uang rokok itulah yang orang Indonesia itu ngerokoknya aja bisa 380.000, masa kita belanja kesehatan atau produk-produk untuk mobil untuk apa itu nggak bisa segitu. Suaranya putus-putus. Oke. Halo. Kalau sekarang gimana? Oh, saya matiin dulu Ya, ya. Matiin videonya. matiin dulu aja. Oke. Ya, ya. Oke, saya ulangi nih, Bu Sri ya. Jadi bonus itu dihitung dengan omset grup. Ya betul kata Bro, yang penting banyak mitra. Mitra itu harus belanja. Nah, ada hukum dalam bisnis ini yang kata dokter Sigit begini. Tindakan baik itu ditiru 50%. Tindakan buruk ditiru 200%. Itu nyata kalau di MBC, di bisnis seperti ini. Karena konsep kita adalah prosumer, maka kita sendiri harus belanja. Ya, harus itu gimana ya? Saya bilang sebenarnya kita sendiri yang mengharuskan, bukan harus dari MW. Terserah aja mau belanja mau enggak. Kalau omsetnya kecil ya bonusnya kan kecil gitu aja. Nah, kita yang harus mewajibkan diri kita seperti perokok tadi. Kenapa dia bisa menyediakan sehari 10.000, 20.000 kemudian beli rokok lagi untuk mengganggu kesehatan. Nah, kalau kita tiap hari menyisihkan 5.000, 10.000 apa nggak bisa? Nanti akhir bulan sudah 300.000 lebih. Udah, kita belanja Nutrilite, lecithin atau daily atau apa, kan bermanfaat untuk kesehatan. Alhamdulillah. Nah, itu juga yang tadinya kolesterol tinggi sekarang sudah normal gitu loh.
kan itu dari situ. Kalau yang sehat, jagalah kesehatan dengan produk seperti salmon omega 3 dan sebagainya, itu pasti bagus sekali. Jadi ya seperti itu. Nah, kemudian mahal. Nah, nanti saya ada video bahwa kalau kita mau berhemat justru pakai produk MW. Kita belanja pasta gigi 80.000, tapi dipakainya kan bisa setahun itu. Ya, yang tadi contoh obat kumur itu setahun baru habis, kan lebih hemat malah. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan dengan baik ya produk MW, sebenarnya kita malah hemat dan lebih sehat insya Allah. Apalagi sekarang ada produk namanya Nutrilite Caspit, saya juga baru belanja, dan ada program bimbingan menjadi coach Caspit. Itu Caspit itu diet supaya tidak kegemukan ya, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi itu. Kemudian misal tidak belanja setiap bulan, apakah ada bonusnya? Ada kalau memang grupnya belanja. Masalahnya kalau kita sendiri nggak belanja, apakah grup kita, mitra kita mau belanja? Ada satu dua, tapi kan mungkin juga kalau sebulan nggak belanja mungkin, tapi nanti kalau lihat loh, yang upline saya nggak belanja ya, saya juga itu gitu ya, ikut nggak belanja juga, bisa jadi begitu. Tapi intinya yang saya sarankan adalah kalau mau sukses, kita mewajibkan untuk belanja. Mewajibkan itu tidak ada ruginya, karena apa? Karena kita membeli barang, bukan mengeluarkan uang yang menguap, bukan. Ya, tapi memang belanja produk yang pasti bermanfaat. Kalau toh kita nggak pakai, kasih aja ke tetangga. Misalnya, oh ini kebanyakan, jadi sampel aja, ya pasti banyak yang mau. Ya pasti banyak yang mau. Kalau ada yang tulangnya mengeluh, tulang kasihlah Kalma gitu, bagus. Atau yang apa ya? Ini suaranya jelas ya Pak Tijo ya? Jelas banget, Oke. clear. Ya, oke. Jadi kira-kira begitu Bu. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Untuk soal mengajak orang itu jawabannya saya membantu mengajak. Kalau soal belanja, ya kita sendiri yang harus mewajibkan untuk menyisihkan, seperti orang perokok menyisihkan uang rokok, itu yakin insya Allah itulah modal kita, karena kita akan melatih pikiran kita untuk menjadi sukses, dan bergeraklah tanpa alasan, tanpa tapi ini tapi itu, karena seorang yang di bawah, hidupnya di bawah UMP atau UMR saja bisa mengeluarkan uang 380.000 untuk beli rokok gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang di sini pasti bisa, mahasiswa pun bisa ya. Ya Jimbris itu kan nggak mahasiswa ini bisa. Ya banyak mahasiswa belanjanya ratusan ribu per bulan untuk ngopi, sekali ngopi bulan ribu juga banyak. Tinggal disisihkan saja. Nanti ke depan setahun 2 tahun baru akan kelihatan hasilnya luar biasa. Nah, untuk perhitungannya memang bukan hari ini ya, tapi saya menyampaikan konsep apanya ya, konsep berpikirnya untuk melakukan efek penggandaan dengan 100 nomor HP. Guru Hayati pasti punya lebih dari 100 nomor WA di kontak HP-nya, itu bisa saya bantu untuk mengundang. Dan semua yang ada di sini. Demikian Pak Tijo. Halo? Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas presentasi dan jawaban-jawaban kepada peserta. Ini karena sudah azan asar mungkin agak mengganggu. Apakah cukup akan ditutup Pak Bambang? Bentar, kita cek itu dulu, chat ya. Masih ada lagi nggak? Chat kok. Chatbox-nya belum. Chat kok. Oh iya, nggak ada ya. Tadi terakhir Ya, Ibu Hayati. Sudah 3:30, jadi silakan Pak Tijo ditutup. Nanti ini ada rekaman di Zoom dan yang lainnya bisa saya share yang terkait dengan teknis ya. Monggo. baik. Oh ya, Oke, sebelum saya tutup dulu, ya.
kasih atas kesempatannya dan juga teman-teman semua. Sekali lagi kita ini adalah yang pertama saya melakukan webinar dengan topik ini, tapi saya berharap bisa berlanjut ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengundang atau menyerahkan nomor ke saya, nanti minggu depan mungkin ada 10 orang, minggu depannya lagi 10, 20 dan seterusnya. Ayo kita bersinergi untuk kesuksesan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto dulu Pak, kalau bisa. Bisa nyalain ini dulu nggak? Ada Mas Wanto, Ibu Happy, Bu Rohayati, Mas Bang Jimris. Bisa menyalakan ininya nggak? Kenang-kenangan ini. Nah, ini baru lihat ini. Bang Jimris, Pak Wanto. Pak Wanto ini udah kenal kan Pak Dwijo nih. Luar biasa kan. Oke, saya sebentar. Saya foto ya. Nah, oke. Silakan Pak Dwijo, sudah ditutup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dan Pak Bambang akan mengundang melalui Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Santo, diem aja dari tadi. Apa? Ready. Mas Santo. Ya.